kepada beliau kami hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, utamanya bapak-bapak dari Kemenag Kabupaten Jember, yang maaf kami tidak bisa menyebut semuanya, seluruh kepala madrasah se-Kecamatan Pati. Pertama, saya pribadi dan juga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan 1 bersyukur kepada Allah sebab dengan izin dan ridhonya kita bisa duduk bersama, saling ziarah, saling silaturahim dalam rangka halal bihalal. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini masuk kepada firman Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa lil mutazawirina fiyya wa lil mutajawisina fiyya wa lil mutajawirina fiyya. Wajib bagi aku kepada para mukmin yang saling mencinta sesama mukminnya karena aku, dan saling ziarah, saling bertamu karena aku, dan kumpul bersama, kumpul duduk bersama seperti yang kita lakukan pada hari ini karena aku, dan saling tolong menolong karena aku. Saya yakin bahwa kita pada hari ini mendapat tambahan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul kan semata-mata karena cinta kepada Allah. Yang kedua, saya mohon maaf, saya duduk di atas, saya tidak bisa bersila lama, tak bisa tujuh habis hasilnya seperti seorang anak sudah tujuh berada atas, terutama kepada Allah. Dan yang ketiga, saya terima kasih Pondok Pesantren Al-Hasan 1 yang baru kami bangun ini ditempati untuk halal bihalal. Mudah-mudahan ini menambah keberkahannya Pondok Pesantren Al-Hasan 1, sehingga Pondok Pesantren Al-Hasan 1 ini tidak hanya tetap ada tapi semakin berkembang ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin wal muslimat yang berbahagia, dalam rangka kita halal bihalal sebagaimana tema yang ada di belakang kami ini, marilah momen Idul Fitri ini kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita saling meminta maaf dan saling memaafkan antara sesama orang mukmin, antara sesama manusia, terutama antara sesama guru yang berkumpul di tempat ini.
sehingga kita bisa terlepas dari dosa kepada sesama manusia. Dosa sesama manusia ini disebut dengan hakul adam. Karena apa? Karena hakul adam, dosa kepada sesama manusia ini jangan sampai kita remehkan, jangan sampai kita anggap kecil. Ada dua alasan mengapa dosa kepada sesama manusia atau hakul adami ini jangan sampai kita anggap kecil, jangan sampai kita remehkan. Alasan yang pertama adalah karena hakul adami ini malah mudah kita dapatkan, mudah kita kerjakan. Bahkan bisa saja kita setiap hari selalu berbuat salah kepada sesama manusia. Mengapa? Karena kita hidup dengan sesama manusia ini, karena kita hidup bermuamalah, kita hidup berinteraksi dengan sesama manusia. Maka secara psikologis, secara sosiologis jelas kemungkinan untuk berbuat salah itu sangat besar. Apalagi kepada orang yang hampir setiap hari kita hidup berinteraksi. Misalnya suami dengan istri, dengan tetangga, teman dengan teman tempat bekerja. Maka kemungkinan untuk berbuat salah itu sangat besar. Jadi salah kemanusiaan itu gampang kamu. Beda dengan dosa kepada Allah, hakul. Dosa kepada Allah ini malah sulit untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena kita punya rasa takut yang besar kepada Allah. Misalnya ketika hendak kita mengerjakan maksiat, ingat kepada Allah, ingat kepada ancaman neraka. Akhirnya kita tidak jadi berbuat. Karena kita punya rasa takut kepada Allah. Beda dengan sesama manusia, kita tak punya rasa takut, sehingga seenaknya saja kita berbuat. Kadang-kadang kita seenaknya berbuat, merasa tidak bersalah, merasa tidak menyinggung hati orang, tidak menyinggung perasaan orang lain, padahal orang lain sudah tersinggung. Itu betul. Jadi hakul adami mudah kita peroleh, beda dengan hakullah sulit kita peroleh, tak gampang kita peroleh. Kemudian hakul adami, dosa yang gampang kita peroleh malah sulit untuk dihilangkan, sulit untuk terhapus. Itu saya kepada manusia kan malah repot, akui dihapus. Mengapa? Karena dosa kepada manusia, hakul adami itu bisa terhapus jika kita memohon maaf. Dan itu pun orang yang disakiti harus memaafkan. Walaupun kita minta maaf, tapi orang yang kita salahi tidak memberi maaf, maka dosa hakul adami itu masih tetap ada. Mengapa? Karena manusia ini memiliki sifat egois, sifat mementingkan diri sendiri. Memang pada satu sisi sifat egois ini bermanfaat pada manusia, tetapi apabila kadarnya berlebihan, maka sifat egois ini malah jelek, bahkan membahayakan, menjadikan orang tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Jadi menabi sifat egoisnya itu berlebihan, maka orang itu cenderung meremehkan orang lain, bahkan cenderung keras kepala, tidak mau memaafkan, tidak punya sifat pemaaf. Dalam Al-Quran sudah banyak disebutkan oleh Allah. Di antaranya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hudil afwah wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahil. Firman Allah ini memang metodenya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah supaya punya sifat pemaaf. Hudil afwah Muhammad peganlah sifat pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan sebarkan perkara yang ma'ruf. Perintahlah kamu
hendaklah kamu menyuruh perkara yang makruh dan berpaling dari sikap yang tidak sopan dari orang-orang yang buruk. Jadi Nabi Muhammad diperintah untuk punya sifat pemaaf. Artinya ayat ini mengandung makna bahwa seseorang, bahkan termasuk Nabi Muhammad, bisa saja tidak punya sifat pemaaf, punya sifat tidak mau memaafkan kesalahan orang lain ketika sifat egoisnya kadarnya naik. Ini kan Nabi Muhammad, kenapa boleh apalagi kita? Kita sudah bisa merasakan ketika sifat egois kita tinggi, cenderung kita akan meremehkan orang lain, cenderung malah keras kepala. Nah, disinilah sulitnya hakul adami untuk hilang, karena orang yang kita salahi lalu emosinya, egoisnya, kadarnya tinggi, malah tidak mau memahami. Ini sebagai contoh, sebagai ilustrasi. Misalnya, ini maaf hanya sebagai contoh saja. Para bapak-bapak guru, misalnya ada orang laki tiba-tiba minta maaf. Mas, saya minta maaf, saya pernah menggoda istri sampean. Kira-kira bagaimana bapak-bapak yang di depan? Mau memaafkan atau mau marah? Mas, maaf, saya minta maaf, saya dulu pernah menggoda istri saya. Ya, rumah gara-gara mau memaafkan atau mau marah? Jelas mau marah. Mau tepat kayak guru semua tunda, makan kayak cinder kan? Ya kita itulah manusia. Jadi manusia ini cenderung egoisnya selalu tinggi, selalu berlebihan, sehingga di antaranya keras kepala, tidak mau atau tidak memiliki sifat pemaaf. Rasulullah diperintah untuk memiliki sifat pemaaf. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dosa besar apapun, hatta dosa syirik, kalau orang itu mau memeluk Islam orang syirik, maka dosa syirik yang sudah dilakukan itu dimaafkan oleh Allah. Padahal dosa syirik ini kan adalah dosa menghina Allah. Coba sekarang pikir kita dengan mendasar. Maaf, misalnya ada orang musyrik meyakini Allah punya anak. Nah, ini kan menghina Allah. Allah tidak hanya disamakan dengan manusia, malah disamakan dengan binatang. Sifat punya anak kan sifat yang dimiliki oleh manusia, bahkan dimiliki oleh hewan. Loh, Allah diyakini punya anak kan berarti disamakan dengan hewan, kan menghina Allah kan? Tapi begitu orang syirik itu membaca 2 kalimat syahadat, memeluk Islam, maka dosa syiriknya oleh Allah diampuni. Orang mukmin yang mendurhakai Allah, mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa besar, tapi begitu dia berhenti bertaubat dan tidak mau mengerjakan lagi dosa tersebut, maka dosanya diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kecil bisa dihapus oleh Allah. Dosa-dosa kecil bisa diampuni oleh Allah tanpa bertaubat. Cukup dengan memperbanyak mengerjakan amal soleh. Semua amal soleh itu bisa menghapus dosa. Firman Allah dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapus semua dosa-dosa. Rasulullah SAW suatu ketika pernah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya.
sukakah aku beritahu kamu kepada perkara yang bisa menghapus banyak dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan bisa meninggikan derajat. Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, isbagul wudu alal makan, sempurnakanlah ambil wudu ketika dalam keadaan tidak suka. Misalnya waktu sholat subuh, apalagi sedang bangun malam dingin, kita ambil wudu dengan sempurna. Ini sudah bisa menghapus dosa. Wa kasratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid, baik untuk sholat berjamaah, mau iktikaf dan lain sebagainya. Berangkat dari rumah, pulang lagi dari masjid ke rumah, ini kaki, langkah-langkah kaki bisa menghapus dosa. Dan tidak sholat batas sholat, menunggu sholat jamaah sesudah sholat sendiri. Walhasil semua amal baik itu bisa menghapus dosa. Ini Allah, ini hakul adam. Hakullah, dosa kepada Allah. Beda dengan dosa hakul adam. Sulit untuk dihapus. Jadi kesimpulannya, dosa kepada manusia gampang diperoleh, tapi sulit untuk dihilangkan. Sedangkan dosa kepada Allah sulit, tidak mudah kita peroleh, malah mudah untuk dihilangkan. Nah, oleh karena itulah maka janganlah sampai dosa kepada sesama manusia ini kita anggap enteng. Marilah kita jaga diri dalam bermuamalah, dalam berinteraksi setiap hari. Hati-hatilah, jangan sampai kita merugikan orang lain, jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Hati-hati, pikirlah sebelum kita berbuat, apakah perbuatan aku ini merugikan orang lain, menyakiti orang lain, ataukah tidak. Teruslah saja, apalagi sebagai pemimpin, sebagai kepala, ini hati-hati. Sebab secara psikologis ada kecenderungan untuk seenaknya saja berbuat kepada bawahannya. Iya benar. Seorang kiai punya kecenderungan seenaknya bertindak kepada para santrinya. Oleh karena itu, hati-hati, berpikirlah sebelum bertindak. Ini alasan yang pertama mengapa dosa kepada sesama manusia jangan sampai kita remehkan. Alasan yang kedua, kalau kita melihat kepada beberapa sabda Nabi, dosa kepada manusia ini menentukan apakah manusia itu selamat dari neraka ataukah disiksa di neraka. Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, sampai 3 kali. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, atau demi Allah imannya lemah. Karena sampai 3 kali Rasulullah bersabda, sahabat bertanya, ilah man ya Rasul, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzina ya'manu jaruhu bawa'iqahu, ialah orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi maksudnya orang yang suka zalim kepada sesama manusia, terutama tetangga, teman, dilihat oleh Rasulullah adalah orang yang tidak beriman. Berarti orang itu sudah jelas akan masuk ke dalam neraka. Ini alasan yang kedua. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, maka marilah dosa kepada sesama manusia ini jangan sampai kita anggap remeh. Hendaklah kita sekali lagi berhati-hati dalam berinteraksi, dalam bermuamalah. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu sehingga kita di dunia, hidup di dunia ini selalu dalam keadaan fitrah, tidak punya dosa kepada Allah dan juga tidak punya dosa kepada sesama manusia. Inilah sekali lagi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf mengingat waktunya sudah turun.
Mari kita pertemuan ini kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan rabbil alamin wa rabbil alamin. Ya Rabbana alhamdulillah bi jalil wahid wa azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bi alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika ya Allah. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min nas'alaka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qawlan khashi'an wa lisanan dzakiran wa akhlaqan thayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qablan maut wa rahatan indal maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut wal afwan dan hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nusrahu wa hudahu wa barakatahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.